Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan membagikan artikel tentang Hanukkah yang telah saya terjemahkan dari situs Chabad.org. Bagaimana saya merayakan Hanukkah sendiri dengan bahagia, ditulis oleh Karen Kaplan. Sulit dipercaya bahwa kita telah melewati bundaran yang menikung dalam hari raya tahun ini karena COVID-19 mengubah hidup kita. Nyatanya, acara sosial terakhir saya adalah Purim di musim dingin. Saya menghadiri pesta Purim di pusat Chabad di tempat di mana saya tinggal. Di sana saya mengambil bagian dari semua kegiatan dan atraksi yang menyenangkan. Saya juga meletakkan di bahu saya ular boa besar. Seharusnya saya tahu bahwa keadaan akan segera berubah menjadi lebih buruk. Sejak ular itu menipu Hawa di Taman Eden, ular memiliki arti awas, ada masalah di depan. Benar juga, beberapa hari kemudian saya seperti kebanyakan orang di dunia dikarantina di rumah. Merayakan Pesach sendirian adalah hal yang baru. Dulu saya pikir pandemi akan cepat berlalu dan saya harus puas dengan hari raya yang satu ini. Betapa naifnya kita semua. Kemudian datanglah Shavuot, saya diperhadapkan dengan hari raya kedua saya sendirian. Tapi sulit untuk merasa tertekan saat dikelilingi oleh kue keju, lasagna, dan es krim. Berikutnya adalah High Holidays. Saat itu saya benar-benar merindukan pergi ke Seoul untuk beribadah dan berbagi cerita tentang hari raya bersama teman-teman saya. Saya tahu saya harus bekerja untuk membuat liburan ini bermakna dan menyenangkan. Dengan perencanaan dan sikap yang baik, maka akan berhasil. Dan sekarang kita ada di Hanukkah. Hal yang baru telah berubah menjadi hal yang membosankan. Hal yang semangat telah berubah menjadi hal yang mencemaskan. Ini menjadi masa tinggal di rumah yang tidak pernah berakhir. Bagaimana saya bisa merasakan kegembiraan selama festival cahaya ini ketika saya di rumah sendirian lagi? Nah, ada satu hal. Tidak seperti hari libur lainnya, kali ini kita bisa menggunakan telepon, komputer, dan mobil. Saya mungkin sendirian di apartemen saya, tetapi melalui teknologi, saya dapat mengunjungi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kecuali saat Syabat tentunya. Sebagian besar dari Hanukkah tahun ini akan dihabiskan dengan menghubungi teman dan keluarga saya melalui Zoom, FaceTime, dan platform lainnya. Tapi saat saya sendirian di rumah, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Dan inilah rencana saya. Nomor 1, hindari jalan pintas. Saya tidak menghabiskan hari dengan baju tidur. Saya tidak puas dengan kalah sebotol selai kacang dan sebotol anggur kosher yang murah untuk makan malam Syabat. Mengambil jalan pintas membuat saya merasa dipersingkat. Jadi Hanukkah ini saya akan menyiapkan meja dengan hidangan saya yang enak, membuka anggur yang telah saya siapkan untuk persiapan mengundang tamu, dan memoles menorah saya. Saya akan membuat dapur berantakan karena membuat latkes dari awal daripada membeli yang beku. Saya akan mengenakan blus favorit saya meskipun saya harus menyetrikanya terlebih dahulu. Kesenangan saya pada hari raya dan pada setiap hari itu sebanding dengan upaya yang saya lakukan. Berikanlah semaksimal mungkin yang bisa kita berikan. Nomor 2. Buat cahaya. Walaupun kita hanya bisa mengucapkan berkat atas satu menorah, kita bisa menyalakan cahaya sebanyak apapun setelah itu. Banyak rumah memiliki banyak menorah. Selama bertahun-tahun saya telah mengumpulkan 8 menorah.
Saya akan menggunakan menorah yang berbeda setiap malam untuk mengucapkan berkat. Dan saya akan membeli lilin-lilin ekstra sehingga saya bisa meletakkan lilin lain di jendela lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa sudah terlalu banyak cahaya pada malam musim dingin yang gelap? Lilin akan bertambah banyak setiap malam menjadi semakin terang sampai kegelapan sirna sepenuhnya. Nomor 3. Nyalakan musik dan bersikaplah konyol. Tidak ada yang bisa menyetel ulang mood saya seperti musik, dari maud sur hingga komposisi musik yang lebih modern. Saya akan putar gubahan klasik Hanukkah yang lama dan yang baru. Saya akan berputar seperti dreidel dan menari hora sampai kelihatan sangat konyol seringan kaki saya yang seperti gajah berkaki 3. Dan saya akan bernyanyi bersama dengan musik keras dan tidak seperti biasanya. Jika anjing tetangga tidak ikut melolong dengan saya tahu saya tidak bernyanyi cukup keras. Ada level konyol yang hanya bisa dicapai jika tidak ada yang menonton. Itulah yang saya tuju. Anda juga harus. Nomor 4. Makanan, lebih banyak makanan. Hanukkah, liburan minyak, bukanlah waktu yang tepat untuk memulai diet. Pengakuan, saya sebenarnya belum menemukan waktu yang tepat untuk memulai diet. Antara Latkes dan Sifganiot, hari raya ini membantu kita berkembang sebelum pusaran kutub pertama menghantam. Pikirkan beruang. Makan tanpa henti sebelum hibernasi musim dingin mereka. Keluarkan wajan dan nikmati setiap menit berminyak selama 8 hari ini. Jika Anda cukup beruntung berada di iklim yang hangat, Anda dapat mengurangi kalori tersebut dengan berolahraga di luar ruangan sambil menertawakan kami semua yang olahraga musim dinginnya terdiri dari menyekop salju di jalan masuk dan menarik serta melepas sepatu boots. Nomor 5. Hadiah-hadiah. Saya akan siapkan hadiah kecil untuk diri saya sendiri untuk dibuka setiap hari. Sepasang kaos kaki yang pas, buku teka-teki silang, bumbu baru untuk rak di dapur, sebatang coklat, sabun beraroma, dan sebagainya. Belanja di toko yang murah dapat menekan biaya jika anggaran Anda terbatas. Hal-hal yang menyenangkan seperti pajangan kecil untuk digunakan dan dinikmati juga dapat Anda beli. Tidak ada itu namanya mengesampingkan sesuatu yang Anda suka dan hanya berjaga-jaga kapan-kapan sajalah baru Anda menikmatinya. Mengetahui hal itu ada dan menikmatinya adalah setengah kesenangan. Dengan akhir pandemi yang belum terlihat, hari demi hari menunggu dan berharap, berikanlah diri Anda 8 hari ketika yang harus Anda lakukan hanyalah menunggu sampai matahari terbenam untuk sedikit kepuasan. Yang terakhir adalah beri diri saya jeda. Tahun ini akan berbeda. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha membuatnya seperti tahun-tahun lainnya, tetap tahun ini akan berbeda. Saya akan merindukan pesta yang selalu saya hadiri, orang-orang yang selalu saya lihat, dan semua kegiatan sosial yang saya nantikan setiap tahun. Ketika saya merasa cemas tentang masa depan, depresi tentang masa kini, atau nostalgia masa lalu, saya tidak mengubur perasaan itu. Atau lebih buruk lagi, saya membiarkan diri saya untuk percaya bahwa saya telah gagal. Kita sedang tinggal di perairan yang belum dipetakan. Kadang berjalan lancar, kadang tidak. Perasaan ini nyata, dan saya mengakuinya, tetapi saya memilih untuk tidak menjadikannya permanen. Ini Hanukkah, saat-saat keajaiban. Waktu untuk merayakan sejarah kita dalam mengatasi tantangan yang jauh lebih buruk
dari yang kita hadapi sekarang. Biarkan cahaya lilin menyalakan percikan kekuatan, kegembiraan, dan ketahanan dalam diri kita. Hak Hanukkah Sameach. Untuk yang ingin membaca artikel lebih lanjut, telah saya sediakan artikelnya ada di description box di bawah. Terima kasih.